pelajar, apa kabar? Salam kembali berjumpa bersama saya, Bung Sar, sebagai penyidik suara pada Badan Pengembangan Sumber Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Pada pertemuan kita saat ini, saya akan membahas tentang materi akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu bagian materi dari agenda 3 peningkatan kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator. Sahabat pelajar, selamat menyaksikan. Selamat datang di video pembelajaran akuntabilitas kinerja. Dalam materi ini, kita akan memahami salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial, dan program. Sesuai Impres No. 7 Tahun 1999, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perbedaan antara responsibilitas dan akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab, padahal keduanya berbeda, di mana responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban YG harus dicapai. Apakah akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang, sesuai dengan peraturan dan prinsip tata kelola yang baik. Maksudnya, akuntabilitas merupakan tanggung jawab organisasi atau individu untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pencapaian hasil kerja kepada pihak yang berkepentingan. Dalam konteks organisasi, akuntabilitas kinerja mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Mengapa akuntabilitas penting? Akuntabilitas kinerja penting karena merupakan bentuk perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, laporan. Dalam konteks ini, akuntabilitas kinerja sangat penting bagi pemerintahan adalah untuk 1. Meningkatkan kepercayaan publik. 2. Memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. 3. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tujuan akuntabilitas kinerja, yaitu 1. Meningkatkan transparansi. Maksudnya, untuk memastikan bahwa informasi mengenai kinerja organisasi dapat diakses oleh pemangku kepentingan. 2. Mendorong efisiensi dan efektivitas. Maksudnya, organisasi harus dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Memastikan kepatuhan. Maksudnya, organisasi harus dapat menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. 4. Meningkatkan kepercayaan publik. Maksudnya, organisasi harus dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat atau pihak terkait bahwa organisasi bekerja dengan integritas dan tanggung jawab. Berikut prinsip akuntabilitas. 1. Transparansi. Berarti, semua proses, informasi, dan data terkait kinerja harus dapat diakses dengan mudah oleh pihak berkepentingan dan disampaikan secara terbuka. 2. Responsibilitas. Berarti, pemimpin harus mampu mengambil tanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan dan setiap pihak bertanggung jawab atas tindakan dan hasil kinerjanya. 3. Partisipasi. Berarti, melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. 4. Integritas. Berarti, pelaksanaan kinerja harus dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam melaksanakan tugas. 5. Orientasi pada hasil. Berarti, fokus pada pencapaian hasil yang relevan dengan tujuan organisasi. Tahapan dalam akuntabilitas kinerja. Pertama, perencanaan kinerja, yaitu penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Kedua, pelaksanaan kinerja, yaitu implementasi program atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Ketiga,
pengukuran kinerja, yaitu penilaian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator YG telah ditetapkan. Keempat, pelaporan kinerja, yaitu penyusunan laporan yang transparan dan akurat mengenai hasil kinerja. Kelima, evaluasi dan umpan balik, yaitu analisis terhadap hasil kinerja untuk perbaikan di masa mendatang. Elemen utama akuntabilitas kinerja. 1. Penetapan target kinerja. Target harus SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, time-bound. 2. Pengukuran kinerja, menggunakan indikator kinerja utama IKU. Contohnya, jumlah proyek selesai tepat waktu, tingkat kepuasan masyarakat. 3. Evaluasi dan pelaporan kinerja, melibatkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala. Laporan harus mencerminkan pencapaian kinerja yang terukur. Adapun langkah-langkah implementasi akuntabilitas kinerja, yaitu 1. Identifikasi pemangku kepentingan, menentukan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil kinerja. 2. Penetapan indikator kinerja, menentukan indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, SMART. 3. Pengumpulan data kinerja, melakukan pengumpulan data yang valid dan reliable terkait capaian kinerja. 4. Analisis kinerja, membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. 5. Pelaporan dan penyampaian informasi, menyusun laporan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. 6. Tindak lanjut dan perbaikan, mengambil langkah perbaikan berdasarkan evaluasi kinerja. Resiko dan kesalahan akuntabilitas, penyelenggaraan negara memerlukan unsur kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh DG melaksanakan 7 asas penyelenggaraan negara, UU 28/1999, yaitu, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas. Asas-asas tersebut dituangkan dalam bentuk pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara negara menghadapi berbagai macam risiko yang sudah seharusnya dikelola dengan baik dan benar. Manajemen risiko sektor publik, MRSP, adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian melalui identifikasi, pemahaman, tindakan, dan komunikasi isu-isu risiko. Setiap instansi sektor publik memiliki risiko dalam kegiatannya melayani masyarakat. Kemungkinan besar risiko yang ada telah dikelola, namun belum terstruktur secara lengkap. Jika manajemen risiko di instansi sektor publik hanya dilaksanakan secara informal, maka dampak terhadap pengelolaan risiko adalah masih suburnya budaya, saling menyalahkan. Untuk memulainya, diperlukan pemahaman mendasar tentang risiko dan kesalahan, bagaimana menilainya, assessing risk, menangani, dan memonitor, serta mengkomunikasikannya. Langkah lebih lanjut adalah melakukan pilot project uji coba atau asistensi implementasi MRSP. Hambatan dalam membangun akuntabilitas. Sistem akuntansi yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penyebab tidak diperolehnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas keuangan daerah. Penyajian informasi yang tidak sesuai DG kenyataan yang ada. Tidak adanya jaminan kepatuhan hukum dalam pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Tidak terjadinya inefisien dan ketidakefektifan dalam proses pengelolaan organisasi. Adapun tantangan dalam menerapkan akuntabilitas kinerja, yaitu 1. Kurang rendahnya komitmen dari manajemen atau staf dalam menerapkan akuntabilitas karena kurang pahamnya terhadap konsep akuntabilitas. 2. Keterbatasan sumber daya, seperti terbatasnya dana, waktu, atau tenaga kerja untuk mendukung proses akuntabilitas. 3. Kesenjangan dan keterbatasan data yang akurat dan relevan untuk pengukuran kinerja. 4. Sistem pengukuran kinerja yang belum memadai. 5. Kendala koordinasi antar unit kerja yang belum kurang berjalan secara optimal. 6. Resistensi terhadap perubahan budaya kerja, yaitu hambatan dari individu atau kelompok yang tidak ingin beradaptasi dengan sistem akuntabilitas baru. Berikut strategi meningkatkan akuntabilitas kinerja. 1. Penguatan kompetensi pemimpin, pelatihan manajemen kinerja dan tata kelola pemerintahan YG baik. 2. Implementasi sistem informasi kinerja, contohnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Peningkatan pengawasan dan evaluasi, membentuk unit pengawasan internal yang independen. 4. Membangun budaya kerja berbasis akuntabilitas, penerapan reward and punishment sesuai pencapaian kinerja. Bagaimana peran pemimpin membangun budaya akuntabilitas dalam organisasi? 1. Contoh sikap akuntabilitas.
Mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah contoh positif sikap akuntabilitas. 2. Menentukan hasil dan harapan. Jangan menunggu sampai terjadi kesalahan dan membuang energi mencari siapa yang disalahkan. Tentukan standar yang jelas. 3. Berkomitmen meningkatkan peran sistem pengendalian intern pemerintah, SPIP, secara konsisten. 4. Keterbukaan dalam mendapatkan feedback dan memecahkan masalah tanpa mencari kesalahan. 5. Mempekerjakan memberdayakan juga karyawan yang memiliki akuntabilitas. 6. Melatih karyawan agar mampu menjadi akuntabel. 7. Menetapkan sikap konsekuensi dan dukungan. Harus ada konsekuensi kepada kinerja YG buruk dan dukungan serta reward untuk sikap dan kinerja YG positif. 8. Mempertahankan akuntabilitas. 9. Membangun profesionalisme. 7 aspek penting membangun akuntabilitas, yaitu 1. Transparansi. 2. Sistem dan prosedur terupdate secara periodik setahun sekali, maksimal 2 tahun sekali. 3. Partisipatif representatif. Keikutsertaan karyawan dalam pembahasan kepentingan bersama relatif membawa aspirasi akar rumput yang cukup jelas, faktual dan lengkap. 4. Evaluasi dan review. Difokuskan pada metodologi dan validitas pengumpulan masukan, proses pembuatan kebijakan, dan respon penerapan kebijakan dari pengguna akhir, end user, di lapangan. Juga perlu diperhatikan apakah konten dan konteksnya masih relevan, memenuhi rasa keadilan, dan proporsional sesuai kemampuan perusahaan. 5. Keluhan dan respon. Apakah ada wadah menampung keluhan dari semua pemangku kepentingan? Apakah responnya sudah dilakukan dengan cepat, tepat dan efektif sesuai harapan? 6. Monitoring. Kesungguhan atasan langsung menjalankan program dan kebijakan, komitmen pimpinan tertinggi untuk memastikan garis kebijakan telah dilakukan secara sungguh-sungguh dan efektif, pemeriksaan rutin internal audit, serta pelibatan eksternal audit bila dirasa perlu. 7. Kebijakan futuristik. Apakah program-program dalam kebijakan mengacu pada kepentingan jangka panjang untuk kemaslahatan semua pemangku kepentingan, sesuai tren dan tuntutan? Bagaimana membangun budaya akuntabilitas? Seluruh pejabat dan pegawai harus mengetahui apa yang kita lakukan. Semua pejabat dan pegawai harus percaya bahwa tujuan dan sasaran organisasi yang telah disepakati bersama masuk akal. Semua pejabat dan pegawai memerlukan patokan-patokan dan sasaran hasil kerja yang terukur. Semua pihak memerlukan umpan balik, feedback, yang mengalir secara dua arah. Semua pejabat dan pegawai memerlukan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab yang diembannya dan kegiatan yang dilakukannya. Kegiatan saling mengevaluasi mempersyaratkan keterbukaan dan rasa saling percaya. Akuntabilitas kinerja adalah elemen penting dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas suatu organisasi. Dengan penerapan akuntabilitas kinerja yang efektif, organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya, meningkatkan efisiensi, dan memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk terus mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang transparan, terukur, dan berorientasi pada hasil, dan sebagai seorang administrator, Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Sahabat belajar, demikian materi yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, dan sampai bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya. Salam belajar.